akan bahas tentang grief, tentang duka, ya kan? Nah, nanti kita akan ngobrolin tentang itu. Gimana kita sebaiknya menyikapi duka, menyikapi grief. Karena duka grief itu kan banyak jenisnya ya, termasuk kehilangan, patah hati dan sebagainya. Itu juga termasuk duka. Udah kan? Udah, oke. Udah nih, udah ya. Udah selesai ya, makasih ya. Senang banget saya. Puas sekali. Tapi jemputan masih lama, jadi udah sejaman lah kita ya. Ya, gitulah. Cuma karena jemputan masih lama, nunggu dulu. Lanjut part 2. Lanjut lah ya, part 2. Part 1 aja belum ada. Oke, kali ini kita akan ngobrol sama Dr. Andreas Kurniawan. Bener ya? Namamu Andreas Kurniawan ya? Betul. Ini program baru bro di konten YouTube. Oh gitu. Namanya Sejawat. Sejawat. Ya, simpelnya adalah ngajak ngobrol teman-temanku yang psikolog, psikiater, pokoknya teman-teman yang membahas tentang kesehatan mental, menyuarakan kesehatan mental, aku ajak ngobrol dengan konsep yang santai. Semoga santai, tapi katanya kan kita akan ribut ya. Oh iya. Kemarin bilang kan mau ngobrol santai, nggak bisa. Nggak bisa ya. Jauh-jauh diundang, ngobrol santai buat apa? Iya, karena netizen suka keributan ya kan. Baik. Jadi biar nonton, mesti kita ribut. Jadi gini teman-teman ya, dari kemarin tuh saya nanya sama Mas Aji, Mas ini ngomongin apa? Nggak dijawab sama dia. Gue udah curiga, apa sih mau diomongin? Ternyata memang belum ada konteksnya. Belum ada skrip, belum ada list pertanyaan. Kirain surprise, jadi kayak surprise ternyata begini. Ternyata pas gini sampai sekarang nunggu mana list pertanyaan, nggak ada. Luar biasa ya. Tapi kalau ngomongin Dr. Andreas Kurniawan itu kan tentu orang-orang ya, banyak orang itu langsung punya kesan bahwa akan bahas tentang grief, tentang duka, ya kan? Nah, nanti kita akan ngobrolin tentang itu. Nanti ya, tapi sekitar 2 menit terakhir lah ya? Enggak sih, 3 menit lah. 3 menit, oke, boleh lah ya. Tapi sebelumnya, aku malah mau nanya dulu ke kamu, bagaimana pendapatmu terkait dengan kurs dolar yang semakin merosot ya? Kurs dolar itu gimana? Itu kemarin ya, aku ngeliat ada postingan menarik loh. Hati-hati. Itu kemarin ada postingan menarik. Ada orang demo. Ini serius sih, mau kita bahas ini ya. Dengan tulisan dipaksa stoik di negara yang keotik. Pernah lihat nggak? Itu keren banget kayak. Itu menarik karena kan banyak orang kan menyalahpahami ya kayak udah kita penerimaan, stoik, tenang. Tapi bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Nah, di sini kita tidak akan membahas itu. Tidak akan membahas itu ya, teman-teman. Tapi cukup dipahami bahwa ya memang lagi mengkhawatirkan. Mari kita fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ya. Tapi nggak apa-apa sih tadi sebenarnya kalau mau ngelewat sini juga nggak apa-apa. Harus muter. Tadi istrinya Dr. Andreas. Oke, fast forward bro. Berarti ketika itu tadi kamu setelah lulus, terus kamu berpraktek lah istilahnya, sudah jadi spesialis dokter jiwa ya, psikiater ya. 2018. Dan beberapa tahun terakhir ini kamu bicara tentang duka, grief. Langsung aja ke pertanyaan yang mungkin banyak sekali ditanyakan oleh netizen. Ketika seseorang mengalami duka, grief, kehilangan, patah hati dan sebagainya, langkah pertama yang perlu dilakukan, saranmu apa? Oleh orang yang mengalami duka itu. Oke. Sebenarnya pada ujungnya pada awal dan ujungnya sama, kita perlu memproses itu. Oke. Tapi nggak semua harus buru-buru. Oke, satu itu dulu ya. Karena ada orang yang mungkin dari awal langsung dia berdoa memproses, silahkan nggak apa-apa. Ada yang menangis, silahkan. Ada yang mungkin justru menjadi robot dulu, aku mau ngurus-ngurusin ini dulu semua berkas-berkas, nggak apa-apa. Ya, karena pasti ada hal yang paling penting yang mereka perlu lakukan saat itu. Contoh misalnya nih, waktu itu biar lebih mudah dipahami. Kedukaan pertamaku itu kan waktu papa meninggal 2018, itu yang pertama tuh ya. Cuma waktu itu memang belum mendalami banget ke situ. Cuma tuh bahwa ternyata duka tuh menyakitkan gitu ya. Waktu itu ketika proses dalam kita menjalani itu papa meninggal, beda-beda nih keluarga. Ada yang kerjaannya nangis gitu. Aku kerjaan waktu itu karena aku yang medical, aku yang ngurus-ngurusin tentang surat-suratan gitu kan. Lalu ada yang mungkin ngurusin rumah duka, ada yang ngurusin pemakaman. Jadi pada saat itu awal-awal nggak usah mikir tentang kita harus ngapain, tapi cari aja apa yang bisa dilakukan. Karena ketika sesuatu tuh ada tiba-tiba dicabut, kita kan bakal bingung, ya kan? Sekarang ngapain ya? Nah saat itu yang penting bergerak dulu, ada sesuatu yang dilakukan, dan saat itulah baru pelan-pelan tuh kita bakal menata apa yang bisa dilakukan. Begitu. Berarti pertama adalah tadi prinsipnya jangan buru-buru. Yang kedua adalah apa yang bisa dilakukan, itu lakukan dulu. Kayak misal tadi contohnya ya kalau memang perlu ngurus tentang di rumah sakit atau mungkin ngurus rumah duka atau mungkin ngurus berbagai hal lainnya, itu lakukan dulu. Betul. Kadang-kadang nangisnya belakangan. Aku pun kan pas abis papa meninggal itu, aku baru nangis itu kayaknya di hari kedua atau ketiga setelah udah mulai mereda dan baru tuh nyadar bahwa iya lu
papa sudah tidak ada Sudah gitu. tidak ada. Pada Karena waktu momen saat itu itu. malah kadang kita ngurusin dulu berbagai hal Betul. yang memang mesti perlu Betul banget, diurusin Mas. ya. Dan banyak yang merasa bersalah karena loh kok aku nggak nangis ya. Dan aku bilang tenang aja, akan ada waktunya. Waktu Hiro juga waktu meninggal Iya, itu aku nangis di sebelumnya, tapi pas proses lagi di rumah duka atau apa itu tuh anteng. Sampai mikir kan, ih gue hebat nih. Wih, menjalani dengan solid gitu, dengan Iya, baja. dengan tabah gitu ya. Seminggu nangis, seminggu kemudian. Tiba-tiba ya gitu bisa realization hits. Menyadari bahwa, Hiro tuh udah nggak ada loh. Tiba-tiba aku nangis depan istriku Iya, gitu. iya. Bisa seperti itu. Jadi nggak apa-apa untuk kita memiliki timeline yang berbeda-beda. Untuk menangis itu ya, Yes. tidak perlu merasa bersalah. Kok aku nggak nangis ya gitu, nggak apa-apa juga ya. Ada beberapa yang bahkan bisa bertahun kemudian baru menyadari itu ketika menyadari rasa bersalah dan lain-lainnya. Makanya kan Iya. aku selalu mengatakan bahwa tiap orang memiliki cara masing-masing ya. Jadi jangan ngajarin orang harusnya ngapain Iya, iya. gitu. Jadi setiap orang punya jalannya masing-masing untuk berduka atau memproses Betul. itu. Oke. Tapi ini aku jadi ingat ya, karena kamu tadi ngomongin tentang bokap ya. Aku itu juga pengalaman dukaku banyak, salah satunya adalah kehilangan bokap. Tapi anehnya bro gini, aku selama hidup bersama bokap, berrelasi dengan bokap itu kan nggak baik. Sehingga ketika bokap itu nggak ada, di momen kehilangan itu, bener katamu, aku tuh nggak merasa kehilangan. Bro. Maksudnya, ya udahlah ya, selama ini memang nggak berhubungan baik gitu, selama ini jauh gitu. Tapi itu setelah seminggu atau bahkan mungkin agak lama sih, agak mungkin sebulan 2 bulan, itu kayak merasa ada rasa yang aneh bro, duka. Mungkin ini netizen ada yang relate ya. Ya. Selama hidup itu bermusuhan dengan orang itu, tapi ketika hilang itu juga ada rasa nyesek yang luar biasa bro. Iya kan? Dulunya nggak berhubungan, tapi sekarang ini orang itu udah hilang gitu, dan kayak aku udah nggak bisa memaafkan dia, aku nggak bisa meminta maaf sama dia gitu. Kayak ada momen atau ada situasi hati yang susah lah gitu diungkapin gitu. Betul, itu cukup banyak loh. Aku kan juga akhirnya ya, ini yang aku bilang nggak pernah nge-branding diri sebagai psikiater duka. Gitu. Iya, Branding tapi- kan psikiater suka bercanda gitu ya. Iya. Yang datang saya datang ke dokter Psikiater karena dokter Doraemon menangani dan sebagainya. Iya. Tapi Gagal sekarang branding tuh- gue semuanya. Saya datang ke dokter karena dokter ini menangani duka. Iya. Bukan, saya suka bercanda gitu. Tapi ya sudah natural itu ya. Jadi itu organiknya malah begitu Iya, gitu. bentuknya. Dan banyak orang yang bercerita kayak tadi. Dia cerita tentang saya udah bilang ke diri sendiri ini kalau misalnya ayah saya atau ibu saya meninggal saya nggak bakal sedih. Dan benar Iya. ketika itu terjadi dia nggak sedih. Tapi malah belakangannya tadi ada merasa bentar kok ada yang perasaan yang bikin itu jadi nangis. Iya. Nah di situ kita coba untuk mengajak mengenali kan. Iya. Mungkin sedihnya beneran ada. Tapi kalau kita lihat ya sedih itu kan adalah perasaan muncul ketika kita kehilangan sesuatu. Baru kita tanyakan apakah kamu kehilangan sosok si orang ini, dan kemungkinan besar jawab enggak sih. Oke. Yang dia kehilangan adalah mungkin closure, jadi nggak ada closure-nya. Ada Atau dia, closure-nya, ya. atau ketika dia ngobrol baru menyadari, wah aku kehilangan masa kecil yang harusnya baik-baik saja. Iya. Bahkan banyak yang jadi menyadari ada rasa marah karena seolah-olah, wah enak banget lu kabur. Lu nggak minta maaf ke gua, nggak ada closure, sekarang lu kabur, enak banget gitu. Jadi muncul tetap dalam bentuk menangis, tapi di balik nangis tersebut sebenarnya ada kemarahan, Iya. ada unfinishednya itu. Ya, ada kompleksitas yang lain ya. Betul. Tidak hanya sesimpel dia bersedih karena kehilangan, tapi karena macam-macam itu. Dan itu akan makanya kita duduk ngobrol supaya dia punya kesempatan untuk menggali sendiri juga. Iya. Karena kalau nggak cuma berasa nangis juga kan lo kan sedih kan katanya nggak bakal nangis gitu. Aku itu ini banget apa namanya selalu berkesan sama orang-orang yang kayak dirimu, berkarya tapi beneran memang mengalami. Kayak misal kamu ngomongin duka, ya karena kamu mengalaminya gitu. Dan itulah yang mungkin dirasakan banyak orang yang ngena banget itu tulisanmu, terus bagaimanamu caramu menceritakan duka itu kayak ya ngena karena kamu mengalami sendiri kan gitu. Karena ada sebagian orang atau sebagian profesional ahli dan sebagainya yang tidak mengalami hal itu tapi ngomongin itu. Ya boleh-boleh aja, Boleh, itu sangat bermanfaat, tapi tetap rasanya hatinya itu nggak nyampe gitu. Sedangkan Ya, kalau ya. kamu kan nyampe gitu. Nah, kalau kita gali lebih mendalam bro, ketika tadi kita bicara tentang duka itu jangan buru-buru, lalu kamu juga ngasih poin terkait dengan setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Ada nggak saran gitu ketika memproses duka itu seperti apa sih gitu? Mungkin banyak Oke, orang yang nggak tahu ya memproses duka itu gimana. Ya. Satu hal yang paling utama sih aku selalu bilang bahwa duka itu prosesnya nggak linear. Karena banyak orang yang mengira kalau saya sudah menerima, udah accept, udah tuh pencerahan. Saya nggak bakal sedih lagi gitu. Itu entah dari kapan, tapi miskonsepsi itu tuh ada. Itu miskonsepsi paling sering ya. Dan orang yang mengatakan, oke aku menunggu nih, suatu saat aku bakal menerima.
Jadi seolah-olah duka itu kayak orang mendaki gunung, terus nyampe atas tuh udah nyampe puncak nih, selesai gitu kan. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Bahkan aku pun ketika aku mengatakan aku sudah menerima kepergian Hiro dan kepergian ayahku, bisa aja tiba-tiba satu hari, kangen ya, nggak apa-apa. Karena dia bentuknya nggak linear. Makanya daripada kita anggap bahwa 5 stages of grief, gitu kan, seolah-olah Elizabeth Kubler-Ross. Kubler-Ross ya. Nah, itu kan mengatakan, sebenarnya aku selalu mengatakan ini tiap kali orang menanya ya. Elizabeth Kubler-Ross sendiri mengatakan bahwa dia menyesal membuat teori tersebut karena kan jadi miskonsepsi. Orang-orang jadi merasa linear. Kayak stage gitu ya. Kalau habis ini nggak mungkin turun lagi ya. Dan padahal sangat mungkin. Jadi yang lebih masuk akal adalah kita anggap ini sebagai 5 wajah ketika seorang lagi berduka. Ini menarik nih. 5 wajah itu dari si tahapannya Kubler-Ross. Yes. Jadi bisa jadi kita lagi munculkan wajah yang denial. Mungkin lagi wajah kita marah. Mungkin kita lagi wajah yang bargaining. Ya, apa sih? Aku lupa. Jadi dari denial atau shock gitu kan itu pertama. Lalu anger, marah. Lalu bargaining. Bargaining ini yang aduh seharusnya aku bisa gini, seharusnya bisa begini. Lalu depress ketika dia ngerasa bahwa udahlah aku down gitu. Nah, banyak ya ketika orang udah depress ini ngerasa oh berarti habis ini accept nih. Nah, itulah ketika kok aku belum accept juga jadi masalah gitu kan. Malah jadi double ya masalahnya. Masalah karena dia di kondisi itu sama masalah ada perlawanan terhadap kenyataan. Betul. Belum accept gitu ya. Jadi udah 2 tuh penderitaannya. Udah menderita karena berduka, menderita jadi wah caraku salah nih, gitu kan. Aku gitu menemukan ini suatu gambaran menarik ya. Jadi ini kan kayak banyak daun di sini ya. Anggaplah daun itu masing-masing wajah duka tersebut. Lalu dia bakal rontok ke bawah. Jadi kalau kita ngambil secara random, yang gugur itu bisa jadi ini lagi marah. Lalu kita ngeliat ini udah kita nerima. Artinya bisa jadi hari ini kita nerima, besok dapat suatu data baru terus kita jadi marah. Anggaplah aku udah menerima tentang, aku menerima nih kepergian Hiro. Hari ini aku baca berita, ternyata ada obat untuk Mobius syndrome. Bisa jadi aku jadi depres lagi. Seandainya waktu itu gini-gini. Bisa jadi aku marah, kenapa dokternya nggak ngasih tahu tentang ini? Bergening lagi ya, sangat mungkin. Mundur lagi ya. Dan itu nggak apa-apa. Jadi yang sebenarnya kita butuhkan adalah menyadari ketika lagi mengalami fase tersebut, apa sih yang lagi kita rasakan, lalu apa yang kita butuhkan. Kalau kita lagi anger, mungkin kita butuh untuk memang menyalurkan kemarahan tersebut, mungkin untuk ngobrol. Karena kan banyak ya kita ngerasa setelah kita ngomel, sambat, udah reda sendiri. Nggak perlu obat, nggak perlu apa-apa. Yang penting kita ngerespon. Ada yang ketika dia lagi depressed, mungkin lagi down, mungkin ya dia butuh untuk istirahat dulu, mungkin butuh untuk jeda dulu, gitu kan. Ketika accept, mungkin dia butuh untuk kembali ke sehari-harinya, gitu. Nah, berarti bro, kalau misal seperti itu, bahwa itu bukan stages gitu ya, bukan leveling. Kapan orang itu bisa dikatakan dia sembuh dari dukanya? Misalnya ada orang ini sesi sama kamu. Istilahnya apa sih Kak? Kalau sesi konseling sesi kita bilang sih. Terapi gitu sama kamu ya kan. Dia baru memproses dukanya. Kapan dia dikatakan si pasienmu itu dia sudah berhasil memproses dukanya? Ini menarik ya. Karena kan secara angka atau durasi nggak bisa ya, kita nggak bisa nyebut gitu kan. Walaupun ada teorinya. Bukan secara kualitas ya, bukan secara kuantitatif ya. Walaupun ada teori kan kayak diharapkan paling berat itu adalah dalam 6 bulan pertama. Jadi ya artinya setelah itu diharapkan kita sudah mulai bisa kembali lagi ke pace yang mirip-mirip dengan semula gitu. Tapi ketika aku membuat aturan seperti itu, malah nanti pasien, dok udah 6 bulan 2 hari nih. Berarti salah dong. Lagi-lagi kan salah lagi gitu. Aku ngajak mereka untuk menyadari gini, yang penting adalah dia bisa untuk menerima. Menerima ini dalam artian ya sudah memang itu terjadi. Jadi healing atau pulih itu ya bukan kita lupa. Bahkan aku bilang bahwa pulih itu adalah ketika kita menerima ini semua itu sebagai perjalanan dari hidup kita. Makanya aku menganalogkan itu seperti kayak potongan puzzle yang pas kita dapat nih satu potongan puzzle mungkin apaan sih nih? Nggak jelas, warnanya hitam semuanya kan. Seolah-olah ini nggak punya tempat di dalam hidup kita. Tapi bukankah setiap potongan itu pasti punya perannya? Cuma kita belum tahu di mana. Yang kadang-kadang kita justru adalah kita memaksakan kayak waktu cerita tentang Hiro ya. Wah, ini adalah pusat hidupku. Dia harus berada di tengah. Ternyata bukan di situ posisinya. Dia memang melengkapi gambar, tapi mungkin dia di posisi yang berbeda. Nah, kadang-kadang kita baru mengetahui itu berbulan-bulan kemudian, bertahun-tahun kemudian. Seperti ini kan aku pun baru menyadari bahwa ya mungkin kenapa aku perlu menjalani semua proses yang menyakitkan itu supaya aku bisa bertransformasi, mendalami tentang kedukaan dan akhirnya bisa reach out ke teman-teman yang mengalami kebingungan tersebut. Tapi itu baru terjadi setelah berapa tahun kemudian. Kalau hari di mana Hiro meninggal terus orang bilang
Dre, lu tulis aja buku tentang duka. Gua tampar ke orang. Iya sih. Enak Iya, aja loh. iya. Karena itu meaning itu harus munculnya dari kita sendiri, kita Iya. berproses. Dan unfold-nya tidak bisa, lipatan itu terbuka, tidak bisa dipaksain Betul. sesegera mungkin gitu. Jadi kayak ya biarin aja itu mengalir sendiri ya. Betul Iya, banget. Dan itu kan banyak juga dalam hidup kita kan orang yang mungkin diberhentikan dari pekerjaan, patah Iya. hati. Pada saat itu terjadi, kita nggak tahu kenapa itu terjadi. Iya. Tapi banyak yang maksain kan, oh lu harus cari kerja lagi, lu cari pasangan lagi. Kalau itu nggak sesuai dengan value dia, bisa jadi dia akan ngerasa, ini orang nggak ngertiin aku. 2 pertanyaan terakhir deh. Yang pertama adalah ketika orang itu mengambil daun tadi atau kamu bahasakan itu puzzle gitu atau wajah itu tadi, apa yang perlu dia lakukan? Let's say misal dia menemukan daun denial, meskipun dia sudah berbulan-bulan memproses itu dan dia kembali lagi ke denial, apa yang perlu dia lakukan? Menyadari bahwa itu semua sementara, ya kan? Jadi yang problem adalah ketika kita lagi mengalami sesuatu, it feels as if itu bakal seterusnya kayak gitu. Orang lagi berduka dengan kondisi yang sedih, dia berpikir aku akan mengalami sedih ini sampai bertahun-tahun ke depan. Kenyataannya banyak yang kayak gitu. Ntar begitu aku cek nih ya bulan depan, gimana sedihnya dibandingkan bulan kemarin. Dia bilang, ya berubah sih. Akan flux lah ya, Yes. akan ups and downs ya. Betul, dan aku mengingatkan, tapi berasa deh, waktu bulan kemarin, kamu berasa seolah-olah itu akan selamanya. Makanya aku kan melakukan pendekatan juga secara mindfulness dengan menyadari, kalaupun itu muncul ya sudah, non-judgmental, kita akui bahwa oh ini lagi ada seperti ini, nggak apa-apa, ini nggak selamanya. Ya. Nah, yang penting adalah apa yang bisa kita lakukan untuk melalui itu. Ya, dan aku juga berkesan banget ketika kamu ngomong bahwa it's like a puzzle dan itu jadi ada perannya sebagai transformasi diri kita gitu ya. Ya, pertumbuhan diri kita gitu. Oke, berarti itu ya sikap yang perlu dilakukan ya. Dan yang terakhir, yang kedua adalah ini mungkin aku ubah sudut pandangnya. Ketika orang-orang di sekitar, misal ada orang ini berduka, terus keluarganya, temannya, saudaranya, itu mesti ngelakuin apa? Karena biasanya orang-orang di sekitar ini kan ngomongnya kadang kan udahlah segera ikhlas saja dan sebagainya gitu. Betul. Sebaiknya gimana sih Oke. orang-orang di sekitar itu? Kalau aku kan mengatakan gini, pertama nih, ketika kita mendengarkan orang yang ngomong ke kita dan itu merasa, ih ini ofensif, bentar dulu, dia nggak bermaksud menyerang kamu. Kalau kita pikir ya nggak mungkin nih, ada orang lagi berduka, aku ngomong sesuatu yang membuat dia tersakiti, nggak mungkin ya. Dia cuma membayangkan, aku mau ngomong ini, kayaknya sih ini bisa bikin dia perbaikan. Karena dia memproyeksikan, if I were him, if I were her, inilah kata-kata yang pengen ku dengar. Itu dulu aku akan bilang pertama, apabila ada orang yang ngomong sesuatu yang nggak sesuai dengan kamu, dia nggak menyerang, dia bukan yang nggak ngerti, dia cuma membayangkan kalau aku jadi kamu, ini yang bakal aku lakukan. Ini dari sisi yang berduka ya berarti ya? Kita yang berduka ya? Nah, sekarang ketika kita ketemu dengan seorang yang seperti itu, kita juga jadi mempertanyakan, lu yakin nggak cara lu ini adalah cara yang bisa sesuai buat dia? Makanya kan di buku cuci piring pun aku nggak pernah bilang, yuk cuci piring yuk. Enggak. Karena kebetulan itu adalah caraku. Kalau orang ini nggak suka cuci piring, dia udahlah gue berduka. Apa nih harus cuci? Malah tambah kesel. Gitu kan? Nah, jadi kita juga mempertanyakan, hati-hati ketika kita menyarankan seorang untuk menerima, untuk berdoa, untuk ibadah, untuk cari yang baru. Itu mungkin cara kita untuk perbaikan, tapi belum tentu cara dia. Berarti ini dari sisi yang ngasih saran. Iya, ngasih saran. Kalau yang aku ini apa namanya, correct me if I'm wrong ya. Yang aku tangkap adalah ketika kita yang berduka, kalau ada orang ngomong apapun itu, jangan langsung ngejudge bahwa oh itu nyerang aku. Betul. Ya kan? Tapi karena mereka punya maksud untuk menghibur diriku atau mungkin untuk menenangkan diriku. Betul. Bener ya? Dengan pemahamannya mereka. Dengan pemahaman mereka. Oke, jadi jangan terus langsung marah kitanya. Ya. Terus kalau dari sisi kita di sisi orang yang jadi orang di sekelilingnya, sebagai support system, kita merefleksikan juga kalau aku nyarankan sesuatu, ini cocok nggak buat dia. Sekarang menghubungkan keduanya adalah sebuah pertanyaan, what can I do to make you feel better? Apa yang bisa aku lakukan untuk membuat kamu merasa lebih baik? Karena pertanyaan ini membuka diskusi. Ya, anggaplah aku lagi berduka dan kamu bertanya padaku, what can I do to make you feel better? Aku bakal mikir, oke, apa ya yang bisa dilakukan oleh si orang ini? Gitu. Dan kalaupun misalnya aku mengatakan ada temenin yuk ngobrol atau apa, nah bagus. Berarti justru disaranin kalau kita di sekeliling orang yang sedang berduka, kita bertanya. Karena artinya
apa yang bisa aku lakukan Betul. yang membuat kamu bisa lebih tenang. Gitu. Karena itu menandakan aku mau bantu, tapi nggak tahu caranya nih. Nah, yang jadi sulit adalah ketika ditanyakan itu, kadang-kadang ya orang yang berduka juga nggak tahu sebenarnya mau apa, apa ya, nggak tahu lagi. Nah, dan saat itu bisa dibilang, aduh nggak tahu, nggak ada. Ya udah kita bisa bilang, oke, kalau ada, bilang ya. Jadi kita juga masih memberikan bahwa aku mau ngebantu, mungkin nggak sekarang, aku nggak tahu caranya. Tapi kalau kamu butuh bantuan, silahkan. Tapi Dri, ya, ini apa? Aku mewakili banyak orang ya. Kadang kan kita di sisi orang di sekeliling orang yang sedang berduka itu kayak kepingin sesegera mungkin, nggak ada waktu untuk bertanya. Langsung aja masuk sesuai dengan sudut pandangku bahwa orang seperti ini orang bersedih, mesti diginiin gitu. Nah, itu gimana? Maksudnya kita sebagai orang di sekelilingnya memang mesti ini ya, mesti agak menahan diri ya. Kalau biasanya gitu, cara paling simpel adalah ya kita hadir di situ, karena kan lukanya adalah luka kehilangan. Luka kehilangan ya kita obatin dengan ada pertemanan di situ, ada yang hadir. Beberapa kali ketika aku datang ke teman yang berduka, ini kehilangan temannya juga gitu misalnya, yang kalau kan cuma berdiri samping dia, cuma pupuk ini, berat ya bro? Udah gitu doang. Di kondisi yang lain aku cukup dekat, life sucks bro, itu aja, cuma kayak hidup tuh nyebelin ya. Udah, nggak perlu ngomong yang, wah nanti bakal jadi baik atau apa. Perlu ada wisdom dan sebagainya ada ya. Yang kulo kan malah yang pertama tadi, validasi bahwa berat ya hidup. Yang kedua, gue ikutan ngatain hidup. Hidup tuh nyebelin ya, life sucks. Tapi saat itu mungkin itu yang dia butuhkan. Dan saat itu ketika mendengarkan itu aku ngeliat bahwa muka dia, ya gitu, udah, that's it, cukup. Karena udah banyak orang lain yang bilang turut berduka, yang kuat dan lain-lainnya. Dan mungkin aku orang pertama yang ikut ngatain hidup bersama dengan dia gitu. Butuh teman, itu tadi ya. Teman untuk ya nemenin dia di situasi itu ya. Betul. Bukan menarik dia ke kondisi yang lain. Jadi nangislah bersama dia, maki-makilah dunia bersama dengan dia, gitu kan. Tapi kalau memang dia butuh untuk ditemani, nontonlah bersama dia. Dia butuh doalah bersama dia, begitu. Setelah itu barulah nanti ada tahap-tahap selanjutnya untuk memproses. Betul. Tapi kalau di momen itu, di seketika itu, jangan tergesa-gesa untuk ini ya. Jadi pertama, kamu ingin nambahin apa? Enggak, udah itu. Jadi pertama ketika itu ada orang yang sedang berduka, justru nemenin dia dengan mungkin ngata-ngatain hidup juga. Boleh, silakan. Ya. Lalu yang kedua adalah memvalidasi perasaan dia, bukan terus membawa dia ke situasi atau emosi yang lain. Dan bahkan kalau bisa bertanya ya tadi ya, bertanya apa yang bisa aku lakukan yang membuat dirimu lebih baik gitu ya. Aku keinget gini, ada seorang teman seumuran dengan kita juga. Gitu. Dia kehilangan pasangannya, ada rencana untuk mau menikah. Terus karena kondisi sakit ya, itu mengejutkan bagi kami semua. Lalu pasangan ini meninggal. Dan saat itu memang aku juga melakukan hal yang sama. Waktu itu tuh Hero belum meninggal, Hero masih ada. Jadi aku juga masih agak gagap, bingung ya, aduh gimana ya. Aku waktu itu cuma bilang, bro kalau ada apa-apa, lu hubungin gue aja. Jam berapapun gue bakal angkat. Gitu kan. Beneran dia telepon jam 2 pagi. Tapi karena sudah menjanjikan, aku angkat terus dengerin tuh sambil ngantuk-ngantuk. Besok paginya aku akhirnya ngaku ke dia, bro sorry kemarin pas lu telepon sebenarnya gue tuh setengah tidur. Terus dia bilang nggak apa-apa, gue cuma butuh emang untuk ngomong doang. Dia cuma butuh untuk ada seseorang di situ. Dan setelah aku menyadari presence seseorang itu segitunya loh bermakna. Terus setelah itu ada momen yang dia kayak dia bilang mau membuat kayak kenangan, dia mau ngumpulin kayak foto-foto, mau bikin kayak sebuah buku kecil, scrapbook kecil gitu. Dan waktu itu aku nggak memberikan saran, aku cuma ngajak dia untuk yuk explore idenya, dia pengen gimana gitu. Sejujurnya aku bahkan nggak tahu apakah buku itu jadi atau enggak. Tetapi saat itu dia benar-benar membutuhkan untuk menyampaikan inilah segininya dia cintai orang tersebut dan dia butuh untuk explore itu, ya udah kita biarkan itu saja. Begitu. Tapi perlu ada kejelian skill yang gini, maksudnya oke, kita memvalidasi emosi dia itu, oke kita ikutin, oke, tapi di momen tertentu kita perlu tahu bahwa dia memang pasti perlu diajar untuk memproses dukanya itu gitu. Betul. Itu tapi nggak perlu buru-buru di awal. Buru-buru. Karena kadang-kadang kita yang gemes nih kan. Iya. Kitanya aja. Gitu. Karena kitanya juga ke-trigger peristiwa duka kita di masa lalu kan tanpa sadar. Iya kan. Ada yang gitu juga. Ketika orang menangis ya, kita tuh pengen untuk udah nih berhenti nangis. Sebenarnya itu karena kita nggak nyaman melihat dia menangis. Kita pengen cepet berhenti dong. This is making me uncomfortable. Gitu. Jadi ya itu kita butuh untuk mendampingi. Tadi kan sebagai seorang teman kita tahu kok bahwa misalnya ketika aku bisa
bilang bahwa temanku ini menjalani duka yang baik karena sekarang kami masih ketemu dan dia menjalani hidupnya dengan oke. Memang belum menjalin relasi lagi, yaitu adalah prosesnya dia. Tapi aku ngeliat bahwa dia kembali ke hidup yang kayaknya nih udah kembali ke arahnya dia. Tapi sebagai teman kita juga ngerasa bahwa bentar, ini kok kayaknya dukanya nih agak berbeda. Sebagai teman kita boleh loh untuk yuk kita remind. Mungkin ada sesuatu yang perlu untuk diolah, mungkin ada perlu untuk ke profesional begitu. Cuma ya jangan buru-buru. Begitu. Perlu ada waktu dulu, terus perlu jeli juga ya. Semakin dekat relasi kita dengan orang itu, teman atau saudara, sebenarnya kita lebih tahu gitu. Oh, ini memang udah waktunya untuk dia memproses. Jangan terus berada di stage itu gitu. Betul. Dan aku menemukan ngobrol ya, bener deh. Support system itu ngebantu banget. Beberapa kali kedukaan yang cuma butuh untuk ngobrol tentang dia maki-maki segala macam ketidakadilan dunia. Terus setelah itu mulai dia ngeposting story lagi. Itulah momen kita ngerasa, oh dia kembali nih terkoneksi dengan dunia manusia. Gitu. Oke. Aku rasa udah cukup banyak. Dan ini kelihatannya durasinya udah berapa tadi? Udah 30 lebih ya? Kalau kita obrolin bisa sampai 2 hari, lanjut 3 hari. Ini tadi kan tentang duka. Itu di bukumu judulnya, aku selalu ingatnya mencuci piring. Ya, tapi lengkapnya apa sih? Seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring. Ada nih bukunya di sini nih, ya. Salah, ini bukan bukuku. Nanti gue minta dilegalisir tanda tangan. Kami sama-sama lupa bukunya. Nah, tapi kalau buku kedua aku bawa. Ada nih. Ya, lanjut ngobrol sendiri, Bro. Ya, ini. Jadi ini yang saya suka dari buku ini ya. Ini kan topiknya tuh sangat-sangat mudah untuk dipahami dengan kata-kata yang singkat ini nih ya. Kayak gini. Lucu. Konsepnya memang ngobrol seraw mungkin. Nah, ini buku kedua kan? Iya. Buku pertama tadi seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring. Terus ini buku kedua seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. Iya. Aku dengar ini info A1 ini. Buku ketigamu itu nanti judulnya satu paragraf ya, Bro? Ini kan satu kalimat. Ya, judulnya satu kalimat kan. Kalau buku ketiga nanti satu paragraf. Enggak, itu salah. Nanti buku ketiga itu covernya begini, panjang. Kalau judulnya itu begitu dibuka judul panjang. Jadi buku-bukunya Andreas itu termasuk buku yang judulnya itu panjang ya, satu kalimat. Yang lainnya kan apa ini? Mengheningkan cinta. Iya, makanya aku perlu mengikuti tren ini. Nanti akan bikin buku terbaru yaitu satu paragraf. Satu paragraf. Buku pertama tentang duka. Buku kedua tentang apa ini? Tentang kan isunya sebenarnya ini ceritanya dari sudut pandangnya Sora ya. Bukan. Tapi ternyata di testimoninya di sini langsung dibantah ya sama istri ya. Iya. Jadi tentang penyesalan dilahirkan. Disclaimer. Penyesalan dilahirkan. Jadi lebih ke kalau duka itu kan ketika kita berhadapan dengan seseorang yang meninggal. Nah, kalau ini tentang pernah nggak kita mikirkan tentang kematian kita sendiri? Ketika kita nanti berakhir, udah usianya mungkin 70, 80, 90, ketika kita hampir meninggal, kita melihat hidup kita, bisa nggak sih untuk kita mengatakan kita menjalani hidup yang baik? Apakah ada penyesalan? Apakah merasa aku nggak hidup benar-benar full? Begitu. Karena mungkin juga beberapa teman ada yang cerita yang dia itu udah nggak semangat lagi menjalani hidup ini. Ya. Dan itu cocok ya dengan isi buku ini ya. Semoga cocok. Bagaimana melihat hidup ini ya. Yap. Dan itu kan makanya aku juga pun sekarang bukan cuma menulis, tapi pengen untuk mengamalkan itu juga. Makanya aku melakukan perubahan juga dalam pola-pola hidupku. Aku terinspirasi juga, Mas Aji olahraga, aku juga pengen olahraga lagi. Karena ketika aku membayangkan, nanti pas aku udah berusia lanjut, aku melihat, aku bakal merasa, dulu waktu lu masih kuat, kenapa lu nggak olahraga sih? Kan gitu. udah menjelang 40 kan? Oh, belum, 30. Baru mau masuk 30. Dengan 10 tahun pengalaman. Kamu masuk kuliah aja 2006. Berarti jaraknya sama aku itu 4 tahun kamu. Saya 36. Saya 36, 37. Saya 27 dengan 10 tahun pengalaman. 10 years of experience. Makanya menjelang 40, ini sebagai orang yang udah duluan, saya sama istri itu sudah masuk usia 40 ke atas malah. Gitu ya. Itu berpesan. Gimana testimoni? Masuk usia 40, itu akan bermunculan kondisi-kondisi badan yang, loh kok aku gini sih gitu. Ya, mulai hasil lab, mata plus gitu. Iya, makanya udah jadi positif thinking ya sekarang ya. Tadi kan negatif semuanya. Akhirnya ada yang positif dari diri saya. Positif adalah mata plus. Jadi makanya mulai bergaya hidup sehat. Gitu. Sebenarnya aku malas olahraga, Bro. Tapi ya harus lah ya kan.
Yap. Malas tapi harus. Jadi ya. Dan itu mungkin ketika nanti usia udah makin lanjut, kita melihat akan merasa, wah harusnya aku melakukan itu ketika masih ada energi. Juga membuat aku sekarang kan mulai untuk travel, mulai mengalokasikan dana buat travel, mencoba hal baru, menulis juga, dan itu supaya nanti memperkecil penyesalan. Dan di di masa buku depan. ini adalah lebih ke tentang itu ya, tentang supaya kita tidak menyesali hidup kita. Atau lebih seperti itu, menyesali pasti, tapi supaya nggak terlalu banyak-banyak banget ya. Oh, Gitu. itu aku suka. Ya. Nggak mungkin kita sama Ada sekali tidak menyesalan, gitu. tetap ada, tapi setidaknya kita minim lah ya, minim penyesalan. Atau tetap ada penyesalan, tapi kita terampil menghadapi penyesalan itu. Dan dimulai dengan awareness dulu kan, menyadari kamu menyesal tentang apa sih, gitu. Karena aku juga mulai olahraga setelah merasakan, ini aku sering ngeluh nih, badan nggak enak. Bentar, lu ngeluh doang. Apa yang kamu lakukan untuk itu, gitu kan? Iya, benar. Itulah. Oke, ini kalau dilanjutkan sekali lagi bisa jadi 3 hari 2 malam atau bahkan seminggu. Tapi aku rasa obrolan sekarang kita cukupkan dulu. Mungkin ada 1-2 hal yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman. Ide sih sarannya. Mungkin berikutnya kita bikin kayak wayang gitu, semalam suntuk. Oh, boleh. Ya, ngobrol wayang Aji sama wayang Andreas. Jadi semalaman. Tapi thank you for being here ya. Sama-sama, Ya, thank you. Andre ya. Kita nanti kapan bisa ngobrol lagi. Terima kasih. Untung pertanyaannya ini ya, semuanya masih Aman bisa ya? saya jawab ya. Aman ya? Agak khawatir menurut saya. Oke, thank you teman-teman sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan saya dengan Andreas di program konten baru kami yaitu Sejawat bisa membantumu menyehatkan mental dan membantumu memproses duka. Begitu saja ya. Terima kasih.